Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafiza Kalista dari kelas 10 RPLC. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir yang ditugaskan oleh Pak Agus Suratna atau yang biasa kita kenal dengan Pak Agus The Letter, yaitu saya membuat aplikasi pemesanan bunga. Toko bunganya bernama Blossom Blush. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, yang pertama ini ada library. Nah, di sini library-nya ada include IOStream. Include IOStream ini fungsi utama dalam C++ agar sin dan cout bekerja. Yang kedua ada include CSZlib, yaitu fungsi tambahan. Nah, fungsi tambahan ini contohnya seperti clear screen dan juga sistem color atau yang ini ya, untuk kode warna. Nah, yang ketiga ada include SSStream, yaitu fungsi tambahan juga sama seperti CSZlib. Nah, kalau misalnya SSStream ini untuk memanggil rincian belanja yang nanti akan ditampilkan di struk pembelian. Nah, nanti akan ditampilkan di sini. Oke, lanjut ke sini. Nah, di sini tuh ada deklarasi global. Nah, kenapa sih disebut deklarasi global? Karena yang pertama ini tuh deklarasinya diletakkan di atas in main dan juga deklarasi ini untuk semua atau mencakup semua yang ada di sini. Begitu. Nah, di sini saya memiliki 4 tipe data, yaitu integer. Nah, integer ini untuk mencakup bilangan bulat. Nah, di antaranya ada kembalian, pembayaran, pieces, package, jenis beli, package tambahan. Yang kedua ada float. Nah, float ini untuk bilangan desimal. Di antaranya ada total package, total tangkai, total seluruh pesanan, dan nomor HP. Nah, yang ketiga ini ada char. Char itu atau karakter. Seperti namanya, karakter yaitu untuk menyimpan teks dan juga karakter. Di sini ada jenis bunga dan tambahan. Nah, yang keempat ini ada string. Nah, string ini nggak jauh beda dari char, sama saja untuk menyimpan teks dan juga karakter. Dan saya menyimpan data nama pemesan, nama penerima, rincian, dan juga daftar belanja di tipe data string. Selanjutnya ada in main, ini tuh sama saja integer dan main. Nah, main ini fungsi utama dalam C++. Apa sih maksudnya fungsi utama dalam C++ itu? Yaitu baris ini tuh yang akan dieksekusi pertama oleh program ini. Gitu. Oke, lanjut ke sini. Sistem color. Nah, di sini tuh ada sistem color. Nah, ini tuh masuknya ke include CSZlib atau fungsi tambahan seperti sistem CLS atau clear screen. Nah, apa sih sistem color itu? Nah, sistem color itu berfungsi untuk mengubah warna background dan juga fontnya atau tulisan. Nah, kalau misalnya background ini yaitu saya memilih ini nantinya akan muncul warna kuning. Dan yang 0 ini nantinya akan muncul fontnya yang berwarna hitam. Lanjut, di sini ada header atau kepala. Nah, ini tuh fungsinya untuk apa ya? Biar rapi aja dan juga biar ada variasi aja. Nah, di sini tuh saya menuliskan sepenggal cerita yang dimana seorang pria yang akan apa ya, menghadiahkan kekasihnya dan membeli bunga di toko Blossom Blush dan dia meminta apa ya, pelayannya untuk membungkus bunga yang sudah dia pilih dengan kertas yang cantik. Nah, di sini saya akan membacakannya terlebih dahulu. The man stood in front of the flower shop.
He wanted to buy the most beautiful flowers for his girlfriend as a birthday gift. After a while, he decided to buy a bouquet of red roses which symbolize love and affection. He asked the seller to wrap the flowers of hope. He took the flowers to the meeting place, hoping his girlfriend will be happy with the gift. Nah, dia tuh berharap kekasihnya happy, senang dengan apa yang telah diberikan, hadiah yang diberikannya. Oke, lanjut. Di sini ada header lagi, fungsinya sama seperti tadi, supaya rapi. Dan di sini ada tulisan Welcome to Store Blossom Blush. Nah, di sini ada cout INDL. Nah, fungsinya tuh cout INDL itu untuk spasi atau enter. Nah, nanti di outputnya itu akan muncul enter di antara hop yang ini dan format yang di bawahnya. Jadi ada jarak. Lanjut. Oh iya, cout itu gunanya untuk perintah di dalam program yang akan menampilkan output. Nah, jadi misalnya cout lebih kecil, dan jangan lupa pakai tanda kutip, terus masukkan kalimat atau kata-kata yang akan dimunculkan nantinya pada saat program di-run. Misalnya di sini saya menuliskan, silahkan isi biodata terlebih dahulu ya. Nah, nanti si tulisan ini akan muncul di program yang telah di-run. Nah, di sini juga sama, cout nanti akan muncul nama pemesan, terus nama penerima, dan juga nomor handphone. Nah, di sini ada getLine. Fungsinya tuh apa sih getLine? GetLine tuh untuk spasi. Jadi nanti ketika user menuliskan namanya, misalnya Nafiza Kalista, Nafiza, spasi Kalista, dan nantinya program tidak akan error. Ya, ini oke. Kita coba kalau getLine-nya dihapus, apakah error atau tidak. Kita coba, mana ya? Nah, cout itu perintah untuk menampilkan output. Nah, jadi misalnya nih, cout lebih kecil, tanda kutip, silahkan isi biodata terlebih dahulu ya. Nah, nanti tulisan-tulisan ini tuh akan muncul di program yang telah di-run. Nanti saya akan perlihatkan di akhir video. Oke, lanjut. Di sini ada cout lagi, nama pemesan, nama penerima, dan nomor handphone. Nah, di sini ada getLine. Saya memakai getLine. Kenapa? Karena untuk spasi. Jadi ketika user mengetik atau menginput nama penerima atau nama pemesan, dan situ si user bisa menambahkan spasi gitu. Jadi biar gak semua tulisannya eh, apa ya, mepet semua gitu. Nah, terus lanjut di sini ada sistem CLS. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, sistem CLS ini termasuknya ke include CS Delete atau fungsi tambahan. Nah, apa sih fungsi sistem CLS ini? Sistem CLS atau sistem clear screen. Seperti namanya, agar riwayat tampilan yang sebelumnya terhapus atau layarnya bersih atau clear screen. Nah, oke, lanjut. Di sini saya memakai looping atau pengulangan, yaitu dengan menuliskan atau mengetikkan do, dan di bawahnya mengetikkan while. Di sini while. Oke, kita akan lihat dulu yang do-nya. Nah, di sini ada sistem color lagi.
Dimana saya memilih backgroundnya F atau background berwarna putih dan 4 untuk fontnya yang berwarna merah. Di sini ada si out lagi. Bunga jenis apa yang akan kamu beli? Terus satu bunga satuan atau dua bunga paket. Nah, di sini disuruh silahkan pilih antara satu dan dua. Nanti user akan menginput pilihannya dan nanti akan tersimpan di jenis beli di sini. Oke, lanjut. Di sini ada decision atau if else atau kondisi yang dimana ini tuh kondisi pilihan. Jadi gini, jika jenis beli tidak sama dengan satu dan jika jenis beli tidak sama dengan dua, maka nanti programnya yang akan muncul atau tulisan yang akan muncul yaitu maaf, kode Anda yang diinput salah, coba lagi. Jadi maksudnya tuh jikalau user kan ini di sini tadi disuruhnya milihnya antara satu dan dua. Nah, jikalau user mengetikkannya bukan satu atau dua, misalnya tiga, nah nanti tuh di programnya akan muncul tulisan seperti ini. Maaf, kode yang Anda input salah, coba lagi. Dan nanti si user akan mencoba aplikasi tersebut lagi, mengulang dari awal. Nah, terus di sini lanjut ada if lagi, tapi di sini tuh if-nya jika si user memilih jenis bunga yang ini, bunga satuan. Oke, kita baca. Jika jenis belinya satu, maka si out-nya akan memunculkan atau mengoutput menu jenis bunga satuan, yaitu ini. Oke, di sini juga saya tambahkan header lagi karena agak rapi. Terus di sini ada menu-menunya. Di antaranya ada bunga anggrek, harganya 6.000, bunga peony, harganya 8.000, terus bunga mawar 5.000, bunga ester 11.000, bunga matahari 13.000, dan bunga anyelir 16.000. Di sini saya tambahkan lagi header untuk menutup menu ini, untuk pembatasnya. Lalu di sini ada cout INDL yaitu sebagai enter. Selanjutnya ada cout lagi yaitu pilih jenis bunga yang Anda mau antara A sampai dengan F. Nah, nanti user akan memilih, misalnya saya akan memilih yang bunga anggrek. Nah, bunga anggrek ini akan disimpan di sini, jenis bunga. Nah, ini juga sama, jika jenis bunga yang dipilihnya A, maka yang akan muncul itu ini, berapa tangkai yang akan Anda pilih, terus bunga anggreknya berapa pieces, dan totalnya nanti harga yang harus dibayar itu berapa. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan yang ini, yang kondisi jika jenis bunga A besar dan A kecil. Mengapa harus ada A besar dan A kecil? Karena agar user, jika user mengetikkan jika user mengetikkan huruf A kecil maupun besar, jadi nanti di programnya akan tetap terbaca. Jadi tidak akan error. Nah, terus di sini kenapa harus pakai tanda kutip satu? Karena A ini termasuknya karakter, jadi harus memakai tanda kutip. Beda lagi dengan yang ini angka. Kalau angka tidak perlu memakai tanda kutip karena angka itu bukan karakter. Oke, lanjut. Sekarang ini berapa tangkai yang akan dibeli. Terus nanti user misalnya milih beli 2 dan angka 2 itu akan disimpan di sini, di pieces. Nah, terus nanti tuh akan muncul atau outputnya yaitu harga yang harus kamu bayar adalah, dan ini juga, harga yang harus kamu bayar adalah total tangkai. Nah, total tangkai ini dari mana? Total tangkai ini dari rumus yang telah kita ketikkan terlebih dahulu,
yaitu total tangkai sama dengan pieces atau berapa banyak tangkai dikali 6.000. 6.000 ini harga dari bunga anggrek yang telah kita pilih. Nah, selanjutnya juga sama. Jika jenis bunga B, maka yang akan di outputnya itu, yang akan munculnya yaitu berapa tangkai yang akan dibeli, sama seperti tadi, kurang lebih. Kita sekarang lanjut ke package. Nah, package yang ini juga sama seperti yang bunga tangkai tadi, yang per tangkai. Jika jenis beli 2, maka si out-nya akan mau check out buket paket yang mana. Nah, ini juga sama tadi seperti yang saya sudah jelaskan. Cout INDL berarti untuk jarak ya. Nah, di sini ada lagi, ini menu package 2 atau jenis beli 2, yaitu package-nya saya menyediakan 4 package. Yang pertama ada package kasih putih yang harganya 135.000. Yang kedua ada package closer, harganya 105.000. Yang ketiga ada package happiness, harganya 120.000. Dan yang keempat ada package teka-teki, harganya 115.000. Nah, di sini saya menuliskan juga cout INDL lagi karena untuk enter dan agar ada jarak di antara menu dan juga pertanyaan. Nah, pilih package 1 sampai 4. Nanti user akan menginput angka misalnya 1. Nah, nanti si satu ini akan tampil atau akan disimpan dahulu di package ini. Oke. Nah, di sini jika package yang dipilih yaitu 1, maka cout-nya atau output-nya akan menampilkan berapa package yang akan dibeli. Nah, misalnya usernya milih 2 deh yang akan dibelinya. Nah, si 2 ini nanti disimpan di pieces. Oke. Setelah itu nanti ada output lagi, yaitu harga yang harus kamu bayar adalah total package. Nah, total package ini sama seperti yang tadi bunga tangkai. Kita harus menuliskan terlebih dahulu rumusnya, yaitu total package sama dengan pieces atau berapa banyak package dikali 135.000. Yang dimana 135.000 ini adalah harga dari package kasih putih atau yang package yang telah dipilih oleh user. Oke, ke bawahnya kurang lebih sama. Kita lanjut ke sini. Nah, ini saya tuliskan rumusnya untuk nanti di struk pembelian, total seluruh pesanan dan juga total seluruh pesanan tangkai dan juga total seluruh pesanan package. Nah, jikalau sudah, nanti akan ada pertanyaan, apakah ada tambahan? Yes or no. Oke. Jika ada tambahan, nanti program ini akan mengulang atau yang saya sebut tadi di awal yaitu akan looping. Nah, loopingnya itu dari mana? Apakah dari cerita ini atau dimulai dari sini? Nah, jadi meloopingnya itu si programnya dari sini ya, teman-teman. Karena do-nya dimulai di atas sini. Tetapi jika do-nya dimulai di atas sini, nanti si cerita yang ini juga akan ikut ke looping atau akan ikut keulang. Tapi saya memilih dimulainya dari sini karena agar tidak terlalu panjang nantinya. Nah, di sini kita memasuki struk pembelian.
Nah, di sini yang pertama ada sistem CLS, yaitu sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sistem CLS ini untuk menghapus riwayat yang sebelumnya, jadi layarnya akan clear atau bersih. Oke, di sini saya memakai header lagi, yaitu header, terus ditambah ditambah teks struk pembelian. Terus di sini nanti akan muncul nama pemesan, nama penerima, dan nomor handphone. Oke, di sini ada header lagi. Nah, di sini tuh ada rincian pembelian. Nah, rincian pembelian itu yang dimana nanti ketika struk di print akan muncul rincian pembelian apa saja sih yang telah dibeli oleh pelanggan atau user. Oke, di sini ada cout INDL lagi, yaitu untuk mengenter atau untuk jarak di antara kop ini dan format yang di bawahnya. Di sini ada total seluruh pesanan. Di sini nanti akan muncul semua total pesanan yang telah dipilih. Nah, uang pembayaran ini nantinya akan diinput oleh kasir. Contohnya, eh, jika total seluruh pesanannya yaitu 150.000, nah nanti si pelanggan akan memberi uangnya contohnya 200.000. Nah, nanti uang pembayaran ini akan diketik oleh kasir, uang pembayaran si pelanggannya 200.000. Nah, nanti kan pasti ada kembalian. Nah, kembalian itu akan muncul di sini, kembalian. Nah, tapi sebelumnya kita harus menuliskan rumusnya dulu. Kembalian sama dengan pembayaran dikurangi total seluruh pesanan. Nanti otomatis akan muncul di sini kembalian. Nanti komputer yang akan menghitung berapa pembayaran dikurang berapa total seluruh pesanan. Dan jika tidak ada kembalian, nanti otomatis di sini isinya 0. Oke, di sini sama seperti tadi, ada enter untuk jarak. Nah, di sini ada cout. Terima kasih sudah berbelanja di Blossom Blush. Semoga harimu seindah bunga yang kamu pilih. Oke, di sini saya memakai header lagi untuk menutup struk ini. Nah, di sini terakhir ada sistem pause. Nah, sistem pause ini berfungsi untuk memberhentikan atau mempause program. Dan yang terakhir ada return now, menandakan bahwa program telah selesai atau sukses. Nah, kita akan coba run, tapi mohon maaf, muka saya tidak akan tampil karena tidak bisa ditampilkan. Coba kita compile dan run. Gak ada error. Nah, kita coba. Silahkan isi biodata terlebih dahulu ya. Oke, kita masukkan misalnya nama pemesannya yaitu Wijaya, nama penerimanya yaitu Finza, dan nomor handphonenya. Oke, nah langsung clear screen yang tadi, dan di sini lanjut bunga jenis apa yang akan dibeli, dan background yang tadi warna kuning juga tulisannya sudah berubah menjadi warna putih dan juga merah. Di sini saya misalnya mau pesan yang bunga satuan. Nah, langsung muncul menu-menunya. Pilih jenis bunga yang Anda mau, misalnya yang A. Berapa tangkai, misalnya saya mau milih 2. Lalu, apakah ada tambahan? Saya ingin memilih lagi yang jenis bunga 2, yaitu bunga paket. Jadi, saya memilih yes. Nah, bunga paket. Nah, di sini ada menu-menunya. Saya ingin memilih yang closer. Yang closer. Berapa package? Saya ingin 2. Berarti 105 dikali 2 yaitu 210. Apakah ada tambahan? No. Nah, di sini langsung teralihkan ke struk pembelian. Nah, struk pembelian, lalu kasirnya di sini menuliskan
Ini totalnya jadi 234.000. Misalnya pelanggannya membawa uang 250.000. Oke, berarti nanti akan ada kembalian dan kembaliannya 16.000. Terima kasih sudah berbelanja di Blossom Blush. Semoga harimu seindah bunga yang kamu pilih. Nah, di sini saya juga sudah mengeprint atau mencetak struk yang dari program saya. Sama seperti di program yang sudah ditampilkan tadi, yaitu ada header, struk pembelian, nama pemesan, nama penerima, nomor handphone, rincian pembelian, total seluruh pesanan, uang pembayaran, dan juga kembalian. Nah, di sini juga gak lupa yang tadi, kata-kata terima kasihnya. Terima kasih sudah berbelanja di Blossom Blush. Semoga harimu seindah bunga yang kamu pilih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.